Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teks firman Tuhan ini merupakan teks yang sangat populer dan bahkan kita jadikan sebagai ayat emas dalam kehidupan kita untuk mengingat bahwa Allah sungguh dan sangat-sangat mencintai kita umat manusia ciptaan yang sempurna, yang sungguh amat baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tak sedikit juga di antara kita, di antara umat orang percaya yang menganggap bahwa ada kejahatan-kejahatan yang Tuhan perbuat dalam dirinya ketika dia berada dalam persoalan, ketika dia berada dalam pergumulan, ketika dia diperhadapkan dengan tantangan hidup. Dia mengatakan, Tuhan jahat, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah, adakah keburukan yang Tuhan perbuat dalam hidupmu? Ini perlu kita pertanyakan, ini perlu kita ketahui dan pahami secara detail. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus datang ke dunia, Dia mengorbankan dirinya. Dia tak memandang dirinya sebagai Allah yang sangat tinggi, tetapi Ia telah mengambil rupa manusia. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa Dia lakukan seperti itu? Karena Dia sangat-sangat mengasihi kita, sangat-sangat mencintai kita. Bapak Ibu, jika kita berada dalam persoalan, jika kita berada dalam pergumulan, jika kita diperhadapkan dalam tantangan-tantangan yang seolah-olah kita tidak mampu, kembali lihat kasih Allah, kembali lihat pengorbanan Kristus, pandang salib Kristus, bahwa Ia telah berkorban untukmu dan untukku, untuk semua umat manusia. Jangan katakan Tuhan jahat, jangan katakan Tuhan tidak adil dalam diriku. Maka firman Tuhan ini kita perlu jawab, adakah keburukan yang Tuhan perbuat dalam hidupmu? Jika kita sadar bahwa Tuhan tak pernah berbuat hal yang buruk sedikit pun dalam hidup kita, mari cintailah Dia, mari sayangilah Dia, mari tunjukkan kecintaanmu padanya,
dengan Engkau merindukan tiap waktu datang di hadapannya, memuji Dia. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jangan sia-siakan apa yang telah Ia lakukan bagi kita umat manusia. Jangan pernah anggap jahat Kristus dalam hidupmu. Jangan pernah anggap jahat Tuhan dalam hidupmu. Karena apa yang dikerjakan Tuhan seringkali, acap kali kita tidak memahaminya. Kita tidak mengerti maksud-maksud Tuhan. Untuk itu bagaimana caranya supaya kita mengetahuinya? Mari berpadananlah dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami percayakan dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di